Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Vivi Anggraini, NIM 23020360056 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di video kali ini saya akan membahas mengenai implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum, di mana implementasi kedaulatan rakyat sering kita dengar, akan tetapi untuk lebih memahami tentang apa itu kedaulatan rakyat, maka saya akan menjabarkannya dalam video kali ini. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yang akan dibahas dalam materi implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Implementasi kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Pembahasan yang pertama ada pengertian kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan dan pemimpin melalui mekanisme yang diatur oleh hukum, seperti pemilu. Konsep ini menegaskan bahwa pemerintah bertindak atas mandat yang diberikan oleh rakyat. Pembahasan kedua yaitu negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam pengaturan kehidupan bernegara. Prinsip negara hukum menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dan warga negara tunduk pada aturan hukum yang berlaku, yang bersifat adil dan tidak diskriminatif. Supremasi hukum mengutamakan bahwa hukum harus menjadi pedoman utama, bukan kekuasaan atau kekuatan individu atau kelompok tertentu. Pembahasan selanjutnya, ketentuan dalam implementasi kedaulatan rakyat. Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini menjadi dasar hukum yang menjamin bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat. Yang kedua, pemilu adalah mekanisme utama yang menjamin implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat memilih wakil-wakil di lembaga legislatif serta kepala negara dan kepala daerah. Yang ketiga, rakyat diwakili oleh anggota parlemen yang bertugas membuat undang-undang dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Mereka memiliki mandat dari rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Selanjutnya, lembaga peradilan sebagai penegak hukum harus memastikan bahwa hukum berlaku adil bagi semua, baik rakyat maupun pemerintah, sesuai prinsip equality before the law. Pembahasan yang terakhir yaitu hubungan antara kedaulatan rakyat dan negara hukum. Yang pertama, supremasi hukum. Implementasi kedaulatan rakyat tidak boleh bertentangan dengan hukum. Setiap tindakan politik harus berdasar pada aturan hukum yang ada, sehingga kedaulatan rakyat berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum. Yang kedua, kepastian hukum dan keadilan. Hukum harus jelas, dapat diakses dan diterapkan secara adil bagi semua tanpa pandang bulu. Yang ketiga, pembatasan kekuasaan. Negara hukum membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak otoriter, sekaligus memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak rakyat melalui mekanisme hukum yang berlaku. Yang keempat, pembagian kekuasaan trias politika. Kekuasaan negara dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling mengawasi satu sama lain untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.